Welcome back to our podcast Cerita Keluarga Tak Cemara. Pada hari ini kita kedatangan narasumber yang hebat banget nih. Perkenalkan Kak Alija. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nuraliza. Gimana nih kabarnya Kak Alija? Alhamdulillah aku baik. Gimana nih kabar teman-teman dan kabar Kak Hani sendiri gitu? Alhamdulillah aku baik. Kali ini kita akan membahas tentang spiritual parenting gitu. Mungkin bisa langsung aja kali ya Teh kita bincang-bincang tentang spiritual parenting, karena aku punya banyak pertanyaan yang akan aku ajuin gitu. Ini di layar juga banyak banget ya. Iya, ini ya. Nanti kita tanyain ya satu-satu gitu. Oke. Mulai dari yang pertama nih Teh, pertanyaan marak beredar di sosial media, blog atau website mengenai spiritual parenting. Nah, menurut kamu tuh spiritual parenting itu apa, dan perbedaan parenting biasa dengan spiritual parenting tuh apa Teh? Bisa dijelaskan langsung? Oke, ini pertanyaannya cukup bagus ya dan cukup kritis juga gitu ya nanya. Berarti kayaknya yang nanya orang tua juga nih ya, kayak udah ngerti banget nih perbedaannya parenting biasa dan spiritual parenting itu apa gitu. Betul banget. Jadi aku mau jelasin dulu nih, kalau parenting itu kan pola asuh atau pola didiknya gitu, bagaimana cara orang tuanya itu membentuk karakter untuk anaknya gitu kan. Jadi pola didik dan pola asuhnya gitu. Tapi kalau spiritual parenting itu adalah salah satu klasifikasi dari parenting sendiri gitu, karena kan parenting ini ada beberapa jenisnya gitu, dan jenis apa yang mau diterapkan orang tua kepada anaknya gitu. Salah satunya ini spiritual parenting. Nah, apa itu spiritual parenting? Spiritual parenting itu pola asuh yang menempatkan Tuhan gitu. Aku ini kan beragama Islam, jadi aku menempatkan Allah itu di urutan yang pertama dalam keluarga. Makanya orang tua itu berarti menerapkan nilai-nilai atau norma-norma ketuhanan di dalam sebuah keluarganya gitu, dan diterapkan juga kepada anaknya, biar anaknya tuh yang pertama tahu tujuan hidupnya, terus bagaimana cara memaknai kehidupannya gitu, dari mulai mikirin duniawinya dan juga akhiratnya gitu. Gitu sih simpelnya. Nah, jadi gitu teman-teman penjelasan tentang spiritual parenting menurut Kak Alija. Nah, selanjutnya pertanyaannya itu gimana cara melatih dan mengembangkan sikap spiritual pada anak usia dini? Oke, nah spiritual parenting ini kan erat kaitannya gitu ya dengan sikap dan juga perilaku-perilaku yang diterapkan oleh internal atau keluarga anak itu sendiri gitu kan. Makanya ada yang bilang kan pendidikan pertama itu dimulai dari keluarganya sendiri gitu. Berarti kita ini, aku, terus habis itu Kak Hani juga itu pembentukan karakternya dimulai dari keluarga intinya sendiri, dari mamahnya, dari papahnya, atau mungkin dari kakaknya kalau punya abangnya dan lain-lain gitu. Gimana cara ngebuat sikap kita nih, ngebuat bentuk karakter kita yang jadi kayak sekarang nih gitu. Nah, kenapa spiritual parenting ini tuh penting? Karena yang pertama pasti interaksi orang tua sama anaknya itu kan pasti jadi nomor satu gitu ya dalam keluarga, meliputi cara orang tua ngasih aturan-aturannya, terus juga hukuman-hukuman terhadap apa yang seharusnya menjadi konsekuensi dari sebuah apa yang udah anak lakuin gitu. Misalnya kayak anak dikasih tahu nih cara untuk berbagi sama temennya, atau misalnya anak kalau misalnya nggak sholat tuh hukumannya apa gitu, walaupun nggak ada hukuman di dunia tapi kan ada hukumannya di akhirat gitu. Misalnya kita nggak sholat, berarti kita mendapatkan dosa. Kalau misalnya kita nggak sholat berapa kali, berarti dosanya pun berlipat ganda gitu kan. Anak kita harus dikasih pemikiran yang apa ya, tingkat capaian di otak mereka tuh masih gampang gitu ya, nggak yang kayak berlibat dan kesannya kayak gimana. Jadi yang logik gitu ke mereka dapatnya. Nah, gimana cara melatihnya gitu kan. Nah, sikap spiritual ini kan tadi aku udah jelasin juga, yang membantu anak untuk dapat memaknai hidupnya sendiri gitu, bisa nemuin jati dirinya. Nah, yang pertama itu pasti kalau dari orang tua banyak ngobrol sama anak gitu, banyak ngasih tahu, kasih pertanyaan-pertanyaan, atau libatin anak secara langsung gitu. Misalnya tadi sesimpel sholat gitu. Sholat misalnya kita harus ngajak anaknya nih kayak ibu mau sholat zuhur gitu, mau ikut wudhu gak, atau mau ikut sholat, nanti kamu ikutin ibu ya, ikutin ayah gitu. Mencontohkan betul. Kalau misalnya emang dari anak yang nggak mau, ya nggak apa-apa, nggak usah dipaksa gitu. Dan kalau misalnya nggak usah dipaksa, berarti kan anaknya di situ lebih ke ngeliatin orang tuanya gitu ya, kok ibunya sholat, kok ibunya sebelum sholat ada wudhu dulu. Berarti kan di situ timbul lah rasa penasaran nih dari anak, kok kita wajib sih melakukan hal-hal yang orang tua kita lakuin gitu. Dari situ kan timbul pertanyaan-pertanyaan, dan gimana cara anaknya untuk apa ya, menerapkan juga di dia kayak
ya aku mau ikutan sholat, aku mau ikutan wudhu gitu kan. Jadi dari hal-hal sederhana mungkin yang selalu dibiasakan setiap harinya bakal terus berjalan beriringan gitu sama anaknya sampai nanti dia gede gitu. Terus dari situ juga kan lebih ngebantu nih untuk anaknya kayak tujuan hidupnya apa, kayak oh aku menempatkan Tuhan itu di pertama karena orang tua aku seperti ini gitu kan. Jadi lebih enak juga gitu ya, apalagi kalau misalnya impact yang didapetin sama anaknya juga lebih kayak ngena gitu di kita. Karena kayaknya kalau zaman sekarang apalagi kita nih ya gitu, kayak dari kecil misalnya udah di sekolah agama, tapi pas sudah SMP udah SMA tuh udah mulai yang Melenceng kacau banget ya. nih kayaknya nih, udah mulai dari yang cewek agak lepas kan ya kerudungnya, atau mungkin dari yang cowok udah mulai ngerokok atau mulai yang lainnya gitu. Itu kan agak sayang aja gitu ya dari orang tuanya gitu. Terus juga dari semua yang tadi itu kan intinya gimana cara orang tua itu ngebimbing dan ngedidik anaknya juga kan. Terus mungkin bisa dikenalin juga ke lagu-lagu Islam gitu, tau kan ya mungkin teman-teman lagu-lagunya Opik mungkin, atau lagu-lagunya Islami yang dibawain sama anak-anak yang mungkin sekarang emang udah nggak marak, nggak banyak, tapi harus selalu digencarkan gitu di kehidupan keluarganya atau mungkin di sekolah TK-nya atau sekolah PAUD-nya gitu. Karena kan dimulai dari yang anak usia dini gitu ya, mereka biar tertanam gitu nilai-nilai moral dan nilai spiritualnya juga gitu dari kecil. Kayak misalnya wudhu kan ada lagunya juga, mulai dari mana, terus sholat ada sholat apa aja, berapa rakaat dan lain-lain gitu sih paling caranya. Nah gitu teman-teman, penjelasan dari Kak Alija tentang cara melatih dan mengembangkan sikap spiritual. Kalau tadi kita udah bahas tentang penjelasan dari spiritual parenting itu apa sama Kakak Alija, dan gimana cara melatih dan mengembangkan sikap spiritual anak usia dini sama Kakak Alija juga, sekarang aku mau nanya nih, contoh spiritual yang bagaimana yang cocok dan terkesan tidak otoriter kepada anak. Lalu spiritual parenting yang pernah diterapkan di masa kecil kamu tuh gimana? Nah sekarang ada 2 pertanyaan nih guys. Oke, ini pertanyaannya kayaknya emang bagus-bagus banget ya. Dan ketika disaring emang satu pertanyaan jadi 2 ya. Itu terpecah belah tuh kayaknya. Nah yang tadi pertama itu kan contoh spiritual parentingnya seperti apa yang emang terkesan tidak otoriter gitu. Mungkin yang sama-sama teman-teman ketahui juga di sini kan otoriter yang dimaksud itu lebih memilih kepada hukuman yang emosional atau hukuman fisik gitu ya. Misalnya emang itu tujuannya baik gitu, memberikan pelajaran positif juga bagi anak, kayak misalnya dia seharusnya melakukan ini tapi ketika dia tidak melakukan dia mendapatkan sanksi dari orang tuanya. Tapi kan aturan-aturan atau hukuman-hukuman yang mengikat kepada anak dan orang tuanya itu kan harus sama-sama disepakati bersama gitu ya. Nggak bisa semata-mata karena hanya orang tua saja itu ya udah seenaknya aja gitu kepada anaknya. Padahal kan kalau misalnya dilakukan kayak gitu malah anak merasa jadi nggak nyaman gitu dengan hukuman-hukuman atau mungkin dengan orang tuanya sendiri, karena kayak ngerasa kok pakai dicubit segala atau misalnya dikurung atau gimana. Itu banyak banget pasti ada teman-teman sekalian yang ngerasain kayak gitu. Makanya tadi pertanyaannya kan contoh yang terkesan tidak otoriter kepada anak ya, yang tadi kita boleh gitu setiap setiap jenis-jenis parenting gitu pola asuhnya pasti beda-beda dan didikannya pun beda-beda, kita nggak bisa sama rata juga. Cuman kalau misalnya untuk otoriter sendiri itu bukan tidak setuju, cuman mungkin lebih ke ngasih pelajaran anaknya yang lebih ke arah positif dan nggak pakai fisik aja gitu. Jadi lebih kayak ngasih tahu konsekuensi atas apa yang emang anak lakuin. Misalnya dikasih perjanjian nih, kalau misalnya nanti kamu nggak sholat, salah satunya bolong, berarti uang jajannya di hari ini dipotong nih. Misalnya kayak yang tadinya 5.000 dipotong jadi 2.000 atau 3.000. Di situ kan anak ada ngerasa efek jerahnya nih dari apa yang udah dia lakuin gitu. Dari situ kan mungkin mikir kayak oh nanti kalau misalnya aku nggak sholat aku nggak dapet uang jajan gitu. Mungkin pemikiran-pemikiran yang kayak gitu nggak semua orang bisa sama rata gitu. Cuma kan kadang anak-anak bisa melakukan itu karena sebuah keterpaksaan gitu, makanya jadi sebuah pembiasaan. Nah terus tadi lalu spiritual parenting yang diterapkan di masa kecil aku kayak gimana? Mungkin kayak Kak Hani juga ngerasain ya, kayak aku kalau misalnya di sekolah bawa bekal gitu, itu juga harus kayak nanti bagi-bagi ke temennya ya gitu. Kadang aku dulu kalau misalnya sekolah tuh dibawain bekalnya 2, jadi makanan yang ringannya sama makanan berat gitu. Misalnya dibawain roti, terus habis itu dibawain nasi sama lauknya untuk makan siangnya gitu. Jadi nanti untuk cemilan-cemilannya bisa sharing sama temen-temennya. Di situ kan juga ada penerapan dari moral gitu ya, atau manner sesama teman sebayanya gitu. Kalau misalnya dari aku sendiri kayak lebih dikasih penegasan aja gitu sama akunya kan, apalagi dari sisi ayah gitu, kayak pokoknya intinya mau ngelakuin apa-apa nggak apa-apa, yang penting
jangan lupa sholat, jangan lupa ngaji gitu. Karena kebetulan sendiri aku dari kecil itu dimasukin ke sekolah yang emang notabene sekolah Islam Sekolah gitu. agama, Iya, gitu. sekolah agama dari TK, dari TKIT, SDIT, MTS, MAN gitu. Jadi emang jadinya udah nggak kaget aja gitu ya kalau kayak gitu, karena dari kecilnya juga alhamdulillah udah diterapin hal-hal yang kayak gitu, yang mungkin aku juga jadi ngerasa biasa aja gitu sama hal-hal yang mungkin menurut orang kayak agak terlalu berat atau kayak gimana gitu sih paling. Dikarenakan udah durasi nih teh, waktu kita sudah sebentar lagi nih. Pertanyaan yang terakhir yang aku pilih, tanggapan kamu terhadap pola asuh orang tua yang tidak memasukkan nilai-nilai spiritual selama masa pengasuhan tuh bagaimana teh? Sebenarnya kalau dari sudut pandang aku sendiri, aku nggak bisa apa ya, Ngejudge. kayak iya benar ngasih apa ya judgement ke satu parenting ini, ke jenis parenting ini, karena menurut aku setiap gaya pembawaan atau setiap karakteristik dari setiap parenting itu sendiri itu kan punya nilai plus dan nilai negatif sendiri gitu ya, dan pasti dari setiap parenting juga ada pro dan kontranya, dan gak semua orang itu bisa dan dalam mengaplikasikan si parenting ini sendiri gitu. Misalnya kayak di aku emang dipakainya spiritual parenting, tapi belum tentu di Kahani pakai itu gitu. Dan aku nggak bisa menyalahkan kenapa Kahani nggak pakai spiritual aja, karena yang tadi berbeda-beda juga gitu kan. Setiap gaya pembawaan yang berbeda memiliki dampak yang berbeda pula juga ke anaknya gitu. Mungkin aja orang tuanya tahu kan mana yang baik untuk anaknya, makanya digunakanlah pola asuh yang mungkin cocok juga nih untuk anaknya gitu. Mungkin karena aku kan dulu basicnya dari orang tuanya kayak gitu, makanya akunya juga suka, jadi dimasukinnya ke sekolah yang Islam. Jadi kan itu terstruktur gitu ya, anaknya juga suka, terus juga nyaman juga mengerjakannya. Jadi mempengaruhi hubungannya juga nih antara apa yang udah dididik sama orang tuanya, apa yang didapetin atau apa yang impactnya nih ke anaknya kayak gitu. Terus kalau misalnya aku gak setuju atau kayak gimana ada orang tua yang emang gak memasukkan nilai-nilainya sih, gak menyalahkan 100% gitu. Mungkin sikap spiritual ini ada di baris nomor 2 atau nomor 3 atau nomor 4 gitu mungkin, dan pasti nggak luput lah dari nilai-nilai ketuhanan atau nilai-nilai moral gitu yang ada di diri anak, karena kalau pasti orang tua kan mau yang baik untuk anaknya juga kan. Makanya kayak dari manner, dari sikap, dari cara dia berinteraksi sama orang itu kan udah salah satu sikap spiritual juga. Jadi mungkin lebih ke apa ya, cara pandang orang-orang juga aja sih terhadap karakteristik dari setiap parenting itu sendiri. Dan dari aku pribadi, pro kontra itu pasti ada kan, tapi tidak semua itu harus disalahkan dan harus dibenarkan sepenuhnya gitu. Sebenarnya ada porsinya lah gitu sih. Nah gitu teman-teman, bincang-bincang hari ini dengan Kak Alija tentang spiritual parenting gitu. Semoga apa yang udah dibicarakan di hari ini menjadi salah satu manfaat gitu yang bisa diambil oleh kita semua gitu. Terima kasih kepada Kak Alija yang udah menjadi narasumber di acara podcast kali ini. Makasih juga. Aku Rizky Ramadhani Nurbani pamit undur diri. Dan aku Nuraliza sebagai narasumber mungkin di podcast kali ini juga pamit undur diri. Mungkin nanti kita akan adain part 2-nya bahas tentang parenting yang lain kali ya Teh. Benar banget. Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.